Semangat pagi rekan-rekan, ketemu lagi di channel Tanya Om Nur. Di video sebelumnya kita telah sharing tentang HRIS, Human Resource Information System. Hari ini kita coba bedah isi apa yang ada di dalam HRIS tersebut. Saya coba akan jelaskan mengenai flow proses atau bisnis proses dari apa yang ada di dalam HRIS. Nah, oke, kita mulai langsung. Jadi pertama, itu adanya kebutuhan struktur organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi tersebut kita buat di dalam menu HRIS. Dari struktur organisasi tersebut, kita harus buat manpower planning di dalam HRIS. Jadi tujuannya dengan adanya dibuat manpower planning, nantinya kita tahu data outstanding dari manpower planning yang kita buat. Bisa juga kita buat, kalau misalnya tidak ada manpower planning, berarti kita buat permintaan karyawan di dalam HRIS. Setelah itu, kita minta lakukan approval permintaan karyawan di HRIS. Pertanyaannya adalah, apakah approval tersebut disetujui? Kalau tidak disetujui, berarti kita melakukan revisi atas permintaan karyawan di sistem HRIS, lalu kita minta approval kembali. Dan kalau disetujui, ada timbul pertanyaan, pemenuhan dari permintaan karyawan tersebut, apakah dari internal? Kalau ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya, ini saya kasih kode lanjutannya di A. Kalau tidak, artinya berarti dari rekrutmen di luar. Nah, selanjutnya kita cek data outstanding recruitment di HRIS, karena sebelumnya sudah ada data MPP atau permintaan karyawan. Selanjutnya kita lakukan pelaksanaan rekrutmen, terus ada pengisian form kandidat. Jadi ini bisa dua hal, biasanya orang-orang pakai Google Form, bisa juga langsung misalnya dikasih akses untuk mengisi di sistem. Tapi karena ada rekrut karyawan baru, biasanya lebih banyak menggunakan Google Form. Setelah itu, data kandidat kita upload ke dalam sistem HRIS kita. Selanjutnya setelah kita upload, lalu kalau yang masuk nominasi, berarti create surat panggilan untuk tes di HRIS. Terus proses pelaksanaan psikologi tes ini bisa dilakukan langsung di sistem. Jadi item-item atau basic test, psikotes bisa dilinkkan di sini. Selanjutnya cek hasil psikotes. Pertanyaannya, apakah kandidat atau calon karyawan lulus? Ya, kalau tidak lulus berarti selesai, terminate, selesai sampai di situ. Tapi kalau lulus, berarti ada proses lanjutan, proses pelaksanaan tes praktek kalau ada prakteknya. Selanjutnya, setelah proses pelaksanaan tes praktek, update hasil tes praktek di HRIS system. Nah, pertanyaannya, apakah hasil tes praktek itu memenuhi syarat, lulus atau enggak? Kalau tidak lulus, berarti selesai sampai di situ. Nah, kalau dia lulus, ya, berarti proses pelaksanaan tes interview. Ya. Setelah proses pelaksanaan interview, bisa diupdate data hasil tesnya di dalam menu HRIS. Pertanyaan ada lulus atau tidak? Kalau tidak lulus berarti selesai. Tapi kalau lulus, selanjutnya adalah kita buatkan offering letter. Jadi kita buat offering letter ini di HRIS. Setelah itu kita mintakan approval offering letter ke pejabat terkait. Apakah disetujui? Kalau tidak disetujui, berarti kita revisi offering letternya.
mintakan approval lagi. Tapi kalau disetujui, selanjutnya adalah kirim offering letter ke kandidat calon karyawan tersebut. Pertanyaannya, apakah sepakat? Jadi belum tentu kadang orang dikirimin offering letter langsung sepakat. Kalau tidak sepakat, mungkin ada perlu negosiasi. Ya. Pertanyaannya, setelah negosiasi apakah sepakat? Kalau tidak sepakat, berarti mungkin dia tidak cocok untuk kita rekrut. Berarti selesai sampai di situ. Tapi kalau tadi sepakat, selanjutnya adalah kita buat surat pengantar MCU di HRIS. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apakah ada revisi klinik yang ditunjuk sebelumnya? Kalau tidak ada revisi, lanjut melaksanakan MCU. Ya. Tapi kalau ada revisi, berarti update klinik offering letter di HRIS. Selanjutnya, proses pelaksanaan MCU, terus update data hasil MCU di HRIS, cek report hasil MCU, selanjutnya, apakah dia lulus MCU? Kalau tidak, ya mungkin sudah selesai. Kalau dia lulus, selanjutnya dibuatlah kontrak kerja. Langsung print out kontrak kerja, terus tanda tangan kontrak kerja. Nah, selanjutnya, setelah kontrak kerja, ini masuk di, saya kasih lanjutannya di B ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di menu selanjutnya. Ini adalah bisnis proses kebutuhan dari struktur organisasi yang ada kita buat di HRIS. Nah, tadi ada menu B. Setelah karyawan, misalnya tadi ada yang disuplai di internal, berarti masuk di A nih, masuk di bisnis proses administrasi, mutasi, dan demosi. Nah, adanya kebutuhan mutasi, ya, merujuk tadi karena pemenuhan karyawan dari internal atau mungkin di luar itu juga ada proses mutasi ya. Adanya kebutuhan mutasi, create pengajuan mutasi di HRIS. Approval persetujuan mutasi ya. Apakah disetujui? Kalau tidak berarti revisi pengajuan mutasi. Tapi kalau disetujui berarti lanjut kirim pemberitahuan mutasi ke karyawan yang bersangkutan. Nah, ini terkait waktu berangkatnya ya dan yang lain-lainnya. Pertanyaannya, kalau mungkin ini untuk mutasi yang karyawan sudah existing ya, bukan karyawan baru ya. Jadi apakah karyawan setuju ya? Kalau setuju ya berarti lanjut buatin surat tugas. Tapi kalau tidak setuju, yaitu bisa penjelasan atau konfirmasi ulang ke karyawan. Apakah karyawan sepakat? Pertanyaannya. Kalau tidak sepakat, nanti masuk di alur D. D ini yang hubungannya kalau orang nggak sepakat dimutasi bisa jadi apakah dia mau di demosi atau diakhirin kontraknya atau mungkin di PHK. Ya. Nah, oke. Kalau dia karyawan setuju, oke, create surat penugasan atau surat pengantar tugas di HRIS. Ada pertanyaan lagi, apakah perlu tiket atau akomodasi? Ya. Kalau memang tidak, ada pertanyaan lagi, apakah dia perlu mes? Ya. Kalau tidak, berarti langsung proses pelaksanaan rotasi atau mutasi. Mungkin karena ini karyawan lokasinya dekat dengan area kerja, sehingga tidak perlu akomodasi. Tapi kalau perlu tiket atau akomodasi, berarti lanjut ke create permintaan tiket di HRIS ya. Terus sudah diminta, tiket sudah dipesanin, akhirnya tiket diterima. Jadi penerimaan tiket dilakukan di HRIS. Pertanyaan tadi perlu mes. Kalau memang perlu mes adalah create surat pengantar masuk mes di HRIS. Terus proses pelaksanaan rotasi atau mutasi, karyawan sampai lokasi, terus update data HRIS. Ini masuk di lanjutannya di C. Nanti kalau yang di menu karyawan baru tadi ya, langsung masuk lanjutannya setelah kontrak, berarti kan surat tugas ini berlanjut seperti perjalanannya ini. Nah, di sini ada juga kalau karyawan
demosi ya. Jadi misal contoh ada karyawan di demosi, ada kebutuhan demosi, cek data individual performance karyawan di hari S, apakah memenuhi unsur untuk demosi? Kalau tidak, berarti dicek ulang. Ya. Tapi kalau misalnya dia memenuhi unsur untuk demosi, biasanya karena dia adalah performanya jelek, kedisiplinannya udah nggak ada. Nah, mungkin selanjutnya adalah pemanggilan karyawan di hari S, ya. Terus proses pemberitahuan langsung atas rencana demosi. Pertanyaannya adalah karyawan terima atau tidak. Nah, kalau karyawan tidak menerima, lanjut ke D, ya bisa jadi ke PHK atau mungkin berakhirnya kontrak atau mungkin disuruh resign. Terus selanjutnya kalau dia menerima, create pengajuan demosi di hari S, lakukan approval demosi di hari S, ya. Apakah disetujui? Kalau tidak, peninjauan kembali di hari S, ya. Kalau disetujui, pengiriman surat penetapan demosi, ya. Apakah pindah set? Kalau iya, berarti lanjut ke tadi, ke adanya perubahan mutasi di atas. Tapi kalau tidak, berarti selesai sampai di situ. Berarti di lokasinya tetap lokasi kerjanya ada di situ. Nah, ini untuk bisnis proses administrasi di promosi jabatan. Adanya kebutuhan promosi, jadi create pengajuan promosi di menu HRIS, di sistem HRIS, profil pengajuan promosi. Pertanyaannya apakah disetujui? Kalau tidak, jadi lakukan revisi untuk pengajuan promosi tersebut. Kalau disetujui, lanjut kirim pemberitahuan rencana promosi ke karyawan. Pertanyaannya adalah muncul, apakah perlu diuji? Ya, ada proses tes khusus misalnya. Kalau iya, berarti ikutin proses yang disyaratkan. Ya. Tapi kalau tidak ada proses pengujian, langsung pengangkatan, berarti menerbitkan
oleh menunjuk PIC atau bisa dilakukan oleh orang HRGA tersendiri. Oke, kita lanjut. Adanya kebutuhan izin atau cuti, jadi pertama form izin untuk di sini ada 4 menu pilihan. Jadi buat izin untuk menu yang izinnya itu cuman jam, mungkin izin 1 jam, 2 jam, karena kita ada kadang karyawan di head office, ada di lokasi, jadi ini memenuhi 2 aspek. Nah, ini ada form izin yang izin untuk 1 hari penuh, mungkin izin lagi izin ada keperluan keluarga atau yang lain. Ada cuti set, kalau ada cuti set, kalau ada ini pengajuan cuti tahunan. Oke. Jadi semuanya bisa dibuat di HRIS pengajuan ini ya. Terus selanjutnya minta approval. Baik approval kalau izin ya approval izin. Sorry ini belum kita kasih tanda panah. Approval izin, ada approval cuti ya atau cuti tahunan ya. Nah, sekarang kita bahas yang izin. Izin jam-jaman berapa jam, apakah disetujui? Ya kalau tidak disetujui berarti revisi izin, mungkin orangnya jadi masuk lagi, dibatalin, nggak boleh ya. Terus kalau ya berarti proses pelaksanaan izin, jadi 2 jam, 1 jam terus. Oke, terus setelah proses pelaksanaan izin data akan terupdate di HRS secara otomatis selesai. Begitu juga kalau izin meninggalkan pekerjaan mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sesuai kebutuhan pribadi, atau mungkin karena dia izin yang tetap dibayar, mungkin ada keluarga menikah atau ada keluarga sedang berduka ya, keluarga inti ya. Setelah membuat form izin sama lakukan approval di HRIS, apakah disetujui? Kalau tidak, revisi ya, revisi waktunya kapan bisa izinnya misalnya, atau mungkin nggak jadi izin ya, berarti di cancel. Nah, kalau disetujui ya, sebagai proses pelaksanaan izin, setelah selesai data akan terupdate otomatis. Jadi di reportnya nanti akan terdata si A, si B, karyawan ini itu telah ngambil izin sekian hari. Oke, begitu juga untuk cuti set, yaitu pertama dari membuat menu cuti set, create cuti set, ajukan approval di sistem ya. Apakah disetujui? Kalau tidak berarti revisi atau edit tanggalnya ya, mungkin ada digeser-geser, bisa dimajukan, bisa dimundurkan sesuai kebutuhan operasional. Kalau disetujui, pertanyaannya adalah perlu tiket. Kalau perlu tiket, jadi create permintaan tiket. Selanjutnya ada proses pemesanan tiket di luar sistem. Terus kalau sudah sampai berarti tiket diberikan, itu penerimaan tiket di sistem, langsung proses pelaksanaan cuti ya. Tapi kalau dia tidak perlu tiket, mungkin karena dia penduduk setempat atau mungkin orang head office ya, jadi nggak perlu tiket sehingga langsung proses pelaksanaan cuti ya. Setelah proses pelaksanaan cuti, data terupdate di sistem otomatis selesai. Nah, sekarang kalau cuti tahunan, jadi pengajuan cuti tahunan ya, HRIS approval cuti tahunan apakah disetujui? Kalau ya, proses pelaksanaan cuti, terus data terupdate selesai. Tapi kalau tidak disetujui adalah revisi pengajuan cuti tahunan di HRIS, ajukan approval lagi. Nah, itu bisnis proses administrasi surat peringatan izin ataupun cuti. Nah, sekarang lanjut ke bisnis proses untuk administrasi presensi. Jadi tingkat kehadiran ya. Pertanyaan pertama, adanya kebutuhan pembuatan jadwal kerja. Jadi pertama di sistem kita akan buat master data.
mau ya, tidak bersedia karena beberapa alasan hal, apakah kelanjutannya mau di PHK atau disuruh resign karena kebutuhan perusahaan. Sebagaimana kontrak biasanya, komitmen dari karyawan adalah dia bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi pada saat kebutuhan adanya mutasi, karyawan menolak, berarti adalah langkahnya bisa jadi dia dimintakan resign atau ini. Di luar itu ada juga memang ada karyawan yang mengajukan resign, misalnya adanya pengajuan resign. Nah, di sistem langsung dibuatkan create exit interview. Setelah itu diajukan approval terminasi resign. Nah, selanjutnya apakah resign disetujui? Kalau ya selesai dilanjut, kalau tidak berarti dilakukan re-counseling. Begitu juga adanya pengajuan PHK. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya alasan tertentu di luar sistem, ya, langsung create exit interview dari S, approval terminasi PHK dari S. Selanjutnya, apakah disetujui? Karena terkadang ini adalah mengenai hak-hak yang harus dibayarkan dan yang lain. Apakah sudah sepakat atau belum? Kalau belum setuju, berarti renegosiasi. Kalau sudah setuju, selesai. Oke. Selanjutnya yang 8 adalah bisnis proses administrasi untuk program pelatihan karyawan. Pertama adalah adanya kebutuhan pelatihan karyawan. Selanjutnya create pengajuan pelatihan karyawan di hari S. Approval pengajuan karyawan, sorry ada salah tulis ini, mutasi. Pengajuan pelatihan, apakah disetujui ya? Kalau dia disetujui, yes, kirim pemberitahuan karyawan. Kalau dia tidak disetujui, revisi. Ya. Selanjutnya, karyawan, apakah pelatihan setuju? Ya, kalau ya, berarti create surat tugas. Kalau tidak setuju, konfirmasi atau penjelasan ulang ke karyawan. Mungkin perlu dijelaskan maksud dan tujuan dari pelatihan. Ya. Apakah sepakat? Kalau ya, buatkan surat tugas. Kalau tidak sepakat, berarti tindakannya karena ini pelanggaran, nggak setuju, nggak mau disanksi atau mungkin minta resign atau di PHK ya misalnya, sesuai kebijakan perusahaan. Nah, setelah dibuat surat tugas, ada pertanyaan lagi, apakah perlu tiket atau akomodasi, mungkin pelaksanaannya training di luar. Kalau dia tidak, pertanyaan sama, apakah perlu mes? Ya, mungkin pelaksanaan trainingnya ada dekat mes kita. Terus kalau tidak, berarti lanjut proses pelaksanaan selesai. Tapi kalau perlu tiket, sama seperti tadi adalah create permintaan tiket di sistem, terus penerimaan tiket. Kalau perlu mes, berarti create surat pengantar masuk mes ya. Terus proses pelaksanaan pelatihan selesai. Tapi nggak perlu mes, perlu hotel, sebenarnya sudah ada pesan di tiket ini, termasuk akomodasi di dalamnya, bisa juga tiket pesawat, tiket hotel, tiket bis, atau yang lain-lain. Nah, sekarang yang terakhir, ini untuk bisnis proses fasilitas payroll ya, atau penggajian. Nah, jadi pertama, adanya kebutuhan penggajian. Yang pertama adalah input data master periode gaji di sistem. Jadi kira-kira penggajian itu dilakukan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, ini maksudnya di situ. Terus input data master komponen gaji. Jadi di dalam komponen gaji dibuatkan masternya, gaji pokoknya berapa, misalnya ada tunjangan jabatan atau yang lain-lain dibuat di master data. Terus input data master uang makan. Ini karena beberapa perusahaan yang berlakuan diberikan uang makan untuk di lapangan misalnya. Kalau tidak ada, berarti ini menu ini dilewatin, tidak diaktifkan. Ya. Terus input data master untuk uang dinas lapangan. Jadi kalau memang ada data uang dinas lapangan. Terus selanjutnya input master penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini PTKP ini berdasarkan misalnya K0, K1, K2, K3. Jadi penghasilan apa saja yang tidak kena pajak. Terus input data master BPJS tenaga kerja.
Selanjutnya input data master BPJS Kesehatan, terus input data master skala upah. Nah, karena biasanya ini beberapa level jabatan ini punya skala upah beda-beda. Ini umumnya kadang yang di job set ya, atau karyawan-karyawan yang di cabang misalnya. Selanjutnya input data gaji karyawan. Jadi masing-masing orang ini di datanya gajinya udah benar belum semuanya. Terus input data penghasilan lain-lain karyawan ya. Selanjutnya input data potongan sebelum PPh 21. Terus input data potongan lainnya setelah PPh 21 ya. Terus input data penghasilan lainnya setelah PPh 21. Selanjutnya update data BPJS untuk plan pembayaran di hari S. Karena apa? Supaya nanti billingnya untuk pembayaran yang di BPJS itu bisa sesuai dengan hasil generate data di BPJS, generate payroll-nya nanti ya. Selanjutnya kita generate data untuk persensi. Jadi tingkat kehadiran kita generate ya. Pertanyaan setelah generate, apakah sesuai? Kalau tidak sesuai, cek atau perbaiki data yang tidak sesuai. Selanjutnya lakukan generate lagi. Tapi kalau sesuai, berarti lakukan approval persensi. Pertanyaannya, apakah disetujui? Kalau tidak disetujui, berarti revisi data yang diminta approval tadi. Lakukan generate ulang. Tapi kalau disetujui, oke. Selanjutnya adalah generate payroll di hari S. Nah, setelah generate payroll, cek laporan generate payroll. Nah, selanjutnya, apakah sesuai? Kalau tidak, cek dan perbaiki data ya sesuai atau belum tadi, lakukan generate ulang. Tapi kalau sudah sesuai, approval payroll di hari S, pertanyaan adalah perlu ada revisi atau disetujui atau enggak? Kalau ada revisi ya, berarti langsung lakukan revisi perubahan, generate ulang ya. Tapi kalau tidak ada, selanjutnya adalah cek laporan bank payroll di hari S. Nah, selanjutnya ekspor ya data bank payroll tadi. Selanjutnya setelah diekspor dan hasil ekspor tersebut di-upload ke payroll penggajian ke bank terkait. Nah, selanjutnya selesai. Nah, oke, teman-teman, kira-kira itu detail dari bisnis proses yang ada di menu HRIS. Jadi kalau teman-teman perlu terhadap kebutuhan HRIS, perlu kami support, insya Allah kami bisa support. Tapi kalau teman-teman mau mendesain sendiri, punya programmer sendiri, ada orang yang kompeten di dalam company teman-teman sendiri, bisnis proses ini bisa menjadi rujukan, tinggal teman-teman mungkin modifikasi atau hilangin yang tidak diperlukan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di channel Tanya Om Nur. Salam.